mungkin kita sekarang jadi bergeser ngomongin ke Merdeka Belajar nih. Ada terobosan yang sangat disruptif nih dan transformatif, yaitu bentuknya Merdeka Belajar. Saya salut banget karena saya nggak menyangka bahwa sistem salah satu sektor yang paling konvensional seperti pendidikan, sektor kesehatan juga sebenarnya cukup konvensional, itu bisa didisrupt dan didisrupt dengan cepat gitu. Karena di kepemimpinan Mas Nadiem langsung dilaksanakan nih Merdeka Belajar ini, dan saya rasa itu terobosan yang bagus sekali. Mungkin bisa diceritakan Pak, awalnya gimana sih bisa akhirnya tercipta nih terobosan Merdeka Belajar, dan apakah waktu kita menyampaikan ke negara lain mereka cukup reseptif juga dengan konsep yang kita punya ini? Oke, tadi saya sudah sempat sedikit membahas bahwa Merdeka Belajar itu pertama gini, ketika Mas Menteri ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan, kita langsung memikirkan what is the problem that we're trying to address. Apa sih masalah yang fundamental dalam pendidikan yang kita perlu fokus? Dan masalah itu adalah masalah pembelajaran. Kalau kita lihat kan bidang pendidikan biasanya tentunya bisa dibagi dari masalah akses, masalah pembelajarannya, kualitasnya, dan kemudian masalah pemerataan. Relatively yang lainnya tentunya kita banyak PR buat semuanya, itu it goes without saying lah, itu pastilah kita masih banyak PR buat semuanya. Tapi dari tiga itu yang sebenarnya paling di bawah kemajuan, bahkan juga jalan di tempat. Kalau kita lihat data di PISA ya, itu kayak kurva kayak parabola gitu kan. Jadi dia kayak balik lagi ke posisi tahun 2000 tuh level kita. Jadi masalah pembelajaran ini masalah yang perlu kita betul-betul tackle, kita address gimana caranya supaya ini kita selesaikan. Jadi semua resources itu dipusatkan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di situ kemudian filosofi kita dalam bergerak itu harus berpusat kepada murid. Ini bukan saja student-centered learning dalam konteks di kelas, tapi juga student-centered program dan student-centered policy. Jadi dari kebijakan itu dalam misalnya rapat-rapat tuh Mas Menteri itu biasanya kalau udah kita kemana-mana, udah banyak angle yang kita lihat, akan bertanya, ini dampak yang terbaik buat murid kita untuk masa depan mereka tuh yang mana? Jadi nggak apa-apa orang dewasanya mungkin sedikit ribet gitu ya, tapi kalau itu yang terbaik buat anak-anak, oke, itu yang kita lakukan. Jadi prinsip itu kita pegang dari atas sampai ke bawah, sehingga komunikasi dengan guru-guru pun jadi nyambung, karena policy kebijakan itu harus bisa melihat bagaimana itu penerapannya yang sangat beragam di Indonesia, yang sangat tidak mudah. Tapi jika kita berpegang pada filosofi berpusat kepada murid, berpihak kepada anak, maka itu banyak simpul-simpul yang akan ketemu gitu. Nah, tadi Mbak Nadira bilang kayak Dewantara. Itulah filosofi Merdeka Belajar. Kita berpijak dari filosofi Bapak Pendidikan kita. Kalau di Kemendikbud tuh ada logonya kan Tutwuri Handayani ya. Iya. Itu kan dari semboyan beliau yang by the way itu udah 100 tahun yang lalu ya. Taman Siswa ini ulang tahun 1 abad loh Taman Siswa. Kemarin baru 3 Juli 2022. Jadi ini baru ulang tahun 100 tahun berdirinya Taman Siswa yang menjadi tonggak ininya Bapak Pendidikan kita ya, yang sangat monumental. Nah, itu kan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Jadi ini adalah sebuah rangkaian bahwa seorang pendidik kita tuh harus berlomba-lomba untuk menjadi teladan. Jadi bahwa menjadi profesi sebagai pendidik itu bukan hanya pekerjaan, tapi juga tanggung jawab sosial untuk menjadi teladan. Ing Madio Mangunkarso, kita harus membangkitkan semangat. Mangunkarso kata kuncinya. Jadi itu yang disampaikan oleh Ki Hajar ketika zaman penjajahan ya. Ini bukan zaman kemerdekaan. Jadi apapun kondisinya kita tuh bangkitkan semangat, bangkitkan kemauan. Dan karso atau karsa itu sangat mahal harganya. Kadang-kadang ini proses yang atau hal yang luput dari perhatian kita di bidang pendidikan, karena mungkin orangnya bisa pinter dan punya banyak skill, tapi kalau nggak punya kemauan itu akan sulit. Tapi kalau orang yang punya kemauan yang kuat, walaupun dia nggak terlalu pinter-pinter amat, kemauan yang kuat itu akan membawa dia kepada kesuksesan dan kemudian bisa berkontribusi kepada masyarakat luas. Jadi Mangunkarso itu menjadi kunci. Teladan, bangkitkan kemauan, kuatkan kemauan, dan kemudian Tutwuri Handayani, lesatkan anak didik kita, murid-murid kita untuk menjadi manusia-manusia yang mandiri atau manusia-manusia yang merdeka. Jadi sebenarnya logo Tutwuri Handayani itu, Mbak Nadira, itu dari dulu tuh sebenarnya pesan beliau itu adalah menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Karena kalau kita lihat kan Ki Hajar itu bukan dari pendidikan sebenarnya dulu. Dia dari keluarga bangsawan, dia itu kuliah di Stovia, calon dokter. Lalu dia kemudian keluar dari sekolah dokter jadi wartawan. Dia politisi, mendirikan partai politik pertama di Indonesia dengan 3 serangkai itu.
dan dia dibuang ke Belanda, dapat diploma pendidikan, pulang ke Indonesia, mendirikan sekolah dan jadi pendidik. Tapi cita-citanya adalah untuk menuju sebuah bangsa yang merdeka. Jadi Tukuri Handayani itu sebenarnya adalah membentuk manusia-manusia yang merdeka untuk bangsa yang merdeka yang nanti dicita-citakan oleh beliau. Tahun 22 itu dia masih nggak tahu kan kapan Indonesia akan merdeka. Tapi dia mempersiapkan karena menurut beliau pendidikan itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi benih-benih kebudayaan itu artinya cita-cita peradaban kita mau seperti apa itu kita tanam dulu di bidang pendidikan. Nah inilah yang menjadi filosofi Merdeka Belajar menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Jadi kata-kata merdeka itu adalah kata-kata sentral, konsep sentral dalam filosofi pendidikan Indonesia oleh Bapak Pendidikan kita Ki Dirgantara. Makanya Merdeka Belajar. Jadi konsep merdeka itu adalah untuk membentuk manusia-manusia yang merdeka. Jadi sehingga mereka bisa tumbuh kembang sesuai dengan potensi dirinya, kemudian sesuai dengan potensi alam kebudayaan dan kebangsaannya, dan potensi dengan kodrat zamannya yang tidak akan sama. Kita hidup sekarang di zaman yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Kemarin saya meminta tim untuk berimajinasi 30 tahun yang lalu tahun berapa? Tahun 92. Presidennya siapa? Udah punya gadget belum kita? Itu kan pasti dunianya berbeda dengan sekarang. Iya. Ke depan tantangan zaman akan berbeda. Jadi artinya ya kita harus menumbuh kembangkan anak-anak murid-murid kita untuk zaman yang tempat mereka akan berada, bukan zaman untuk yang lalu gitu. Tetapi karakter itu sangat luar biasa penting. Karakter itu kenapa kita menekankan pada literasi, numerasi, dan karakter? Ini adalah hal yang akan lekang, tidak akan lekang sepanjang zaman. Betul. Jadi kemampuan untuk terus beradaptasi, belajar dengan dunia yang semakin disruptif, itu karakter, kemampuan mengolah informasi apapun bentuknya, dan terus belajar itu sangat penting. Jadi sekarang fokus kita dalam Merdeka Belajar, kita menghapuskan ujian nasional, dan itu high stake, fokus ke konten, fokus kepada kompetensi yang lebih fondasi, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, yang akan jadi fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah inilah yang menurut saya salah satu mungkin blessing ya untuk Indonesia, kita switching, ini untuk learning loss itu, untuk pemulihan pembelajaran, rekomendasi yang konsisten dari berbagai organisasi internasional, studi-studi mereka adalah fokuslah pemulihan kepada kompetensi fondasi, yaitu lihat tadi literasi, numerasi. Kita tuh melakukannya sebelum ada pandemi. Jadi sistem pendidikan kita sudah terbantu. Itu Merdeka Belajar kan sekarang udah 21 episode ya. Iya, itu iya, betul. Episode pertama loh, ujian nasional dihapus. Ujian nasional dihapus itu episode pertama. Itu keputusan yang Mas Menteri buat secara langsung gitu ya, dan melihat ini arahnya sudah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi keputusan yang sangat berani, tapi yang sangat dibutuhkan karena tadi kita fokus kepada pembelajaran murid yang relevan dengan konteks zamannya. Jadi ketika sekarang studi-studi untuk pemulihan termasuk di G20 kita membicarakan kita pemulihan fokus kepada kompetensi fondasi literasi dan numerasi. Merdeka Belajar episode pertama tahun 2019 kita sudah melakukan itu. Jadi kita on the right track. Kalau saya mungkin refleksi sedikit melihat dinamika yang ada di G20 juga kemarin ketika pernah saya juga ke Bangkok sebelum ke Paris, ketemu dengan forum menteri-menteri pendidikan dari berbagai negara, we are on the right track untuk bukan saja untuk pemulihan, tapi juga penataan reimajinasi sistem pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman kita pada saat ini dan masa depan. Nah, luar biasa. Sebenarnya kalau kita tadi Bapak bahas juga soal ujian nasional, selain itu juga memang kalau ada standarisasi berupa ujian nasional yang memang diterapkan di semua daerah, di kelompok marginal dan kelompok yang mumpuni, sebenarnya jadinya nggak fair juga ya Pak, karena setiap anak, setiap sekolah itu nggak punya akses yang sama atau kemampuan. Mungkin kalau sekarang lagi pandemi, literasi digitalnya juga nggak sama, device-nya nggak sama, jadi memang keseragaman di ujian nasional itu perlu didisrupt, dan untungnya sudah dilakukan juga oleh Kemdikbud. Kalau kita ngomongin juga tadi literasi numerasi itu kan sebenarnya salah satu indikator di PISA juga ya Pak ya untuk ranking kita negara-negara OECD, dan memang setahu saya di tahun 2018 kita masih 10% terbawah dibanding negara-negara lain ya Pak. Tapi itu di 2018, kemudian di 2019 sudah dilakukan Merdeka Belajar, mudah-mudahan jadi sumbangsi juga untuk kita bisa lebih naik rankingnya gitu. Saya juga pernah dengar dari Pak Menteri Nadiem Makarim, beliau bilang dunia nggak butuh anak-anak yang bisa menghafal, tapi butuhnya anak-anak yang bisa paham gitu. Jadi itu juga mungkin konsep yang missing di beberapa sekolah gitu, bahwa
sepertinya KPI kita untuk jawab ujian tuh harus sesuai textbook gitu, nggak boleh dengan critical thinking kita sendiri atau di enforce untuk ngerjainnya dalam bentuk essay instead of pilihan ganda. Jadi mudah-mudahan dengan ada disrupsinya Merdeka Belajar ini kita bisa jauh lebih berkembang dari segi tadi core kompetensi numerasi dan karakter ya. Mbak Nadira boleh tanya juga dong kalau gitu. Aduh ya, boleh Pak. Pak. Mbak Nadira kan udah punya pengalaman yang cukup luas ya. Artinya you are quite privileged enough untuk bisa ngelihat memperbandingkan pendidikan di berbagai negara juga gitu. Ya. Kira-kira menurut Mbak Nadira gimana sih harusnya tatanan pendidikan kita ke depan ini gitu? Dari your own reflection, melihat berbagai konteks di dalam konteks global gitu, karena kita juga melihat juga dalam membandingkan dan juga untuk melihat arahnya kemana trennya, sehingga kita perlu ngarah ke sana. Menurut Mbak Nadira kayak seperti apa ya? What's your dream for education? Mungkin refleksi dari pengalaman saya sendiri ya Pak. Ketika saya akhirnya mengenyam di luar negeri, baik itu saat exchange maupun waktu master, saya lihat pasti satu yang pertama adalah gimana sebenarnya di luar negeri itu sangat student centric gitu. Tapi diterapkan juga sekarang. Cuma kalau dulu di Indonesia mungkin saya bisa lebih pasif sebagai murid karena yang berperan aktif adalah guru. Baik menjelaskan dari slide 1 sampai slide ke 60 dan nggak di require untuk kita misalnya membaca dulu bahan yang harus dipresentasikan nanti, atau di require untuk bisa lebih vokal di kelas gitu untuk mengajukan pertanyaan, untuk berani mengargue pendidiknya gitu. Jadi itu yang saya rasa kurang di enforce waktu saya pendidikan di waktu dulu ya Pak ya. Terus kemudian juga which is not that far a while ago kan? Not that far while ago. Mungkin 10 tahun yang lalu masih kan? Masih Pak. Kemudian juga nggak bisa apple to apple sih bandingin kita dengan negara. Cuma dari segi funding ke dunia education menurut saya sangat berlimpah, sehingga orang-orang para pelajarnya nggak perlu mikir soal uang kalau untuk mau berkompet di dunia global gitu, misalnya exchange atau mau conference di luar negeri, karena as long as kita dapat seleksinya, pasti dari sekolah akan membiayai gitu, uangnya pasti ada. Mungkin ya itu agak sulit ya, tapi kita sudah sangat terbantu dengan dana abadi sekarang untuk LPDP, itu juga sangat membantu sebenarnya. Terus yang ketiga apalagi ya, mungkin dalam kemampuan balik lagi critical thinking dan public speaking mungkin ya Pak. Kita sebagai salah satu negara Asia mungkin memang kita juga secara culture juga agak nggak enak gitu kalau untuk berbicara atau mengutarakan pendapat, apalagi pendapat yang sebenarnya bentuknya disagreement dengan apa yang disampaikan di depan gitu. Dan itu in a way saya rasa mungkin sistem di Indonesia juga contribute terhadap hal tersebut, karena saya dulu terbiasa untuk selalu pilihan ganda atau paling nggak isian singkat gitu. Jadi suatu hal yang nggak mengeksplor sebenarnya apa yang saya pikirkan dan apa yang pengen saya sampaikan lebih luas gitu. Jadi bukan open-ended question untuk assessment-nya. Jadi waktu di sana memang saya agak tertinggal jadinya dibanding teman-teman yang lain untuk bisa berani mengutarakan pendapat, termasuk untuk mikir cepat juga gitu menanggapi suatu isu. Jadi kira-kira itu sih Pak, dan sepertinya tercover di Merdeka Belajar. Mbak Nadira, kenapa sih berani banget mau kuliah ke Harvard? Kayaknya nekat gitu. Kok bisa sih? Mungkin itu bagian dari core competence karakter yang Bapak bilang tadi. Saya selain pendidikan karakter waktu saya sekolah mungkin ada, tapi porsinya lebih berat waktu pendidikan karakter di rumah. Peran orang tua saya dalam kayak membangun jiwa kompetitif atau membangun jiwa yang nggak takut untuk mencoba hal baru gitu, untuk kepercayaan diri, itu sangat menurut saya sangat kontribut ke bagaimana saya akhirnya bisa pendidikan tinggi juga gitu sih Pak. Jadi kalau saya rasa untuk teman-teman yang juga akhirnya berhasil ke top school di dunia, menurut saya bukan lagi masalah theoretical, kemampuan teori mereka atau IQ gitu, tapi lebih ke kepercayaan diri dan bagaimana lebih eloquent juga dalam menyampaikan pendapat dari segi writing dan speaking. Jadi saya rasa itu hal penting untuk dimiliki para pelajar. Saya titipnya sahabat Dikbud ya, buat tadi di garis bawahi yang dibilang sama Mbak Nadira ya. Karena gini, saya tuh gregetan, kita tuh banyak orang-orang yang luar biasa, tapi tidak pede
Ini beda dengan negara-negara Asia Timur. Kayak waktu kuliah pernah juga di luar negeri itu, Iya. waktu itu belum K-pop segala macam kayak apa drama Korea itu belum ada. Jadi tuh mereka tuh masih yang biasa aja lah, yang emerging, tapi kita nggak terlalu ketinggalan. Tapi banyak banget anak-anak Korea, Asia Timur lah, Jepang, Oh. Korea. Tapi Korea yang saya sangat kaget. Jepang waktu itu udah mulai ya negara maju lah ya, atau Cina juga populasi pasti banyak gitu. Tapi Iya. Korea saya kaget. Dan ternyata mereka itu ketika kita di kelas ya sama anak-anak dari international student, Indonesia tuh buat saya punya teman kayak banyak yang jauh lebih pinter-pinter gitu loh. Kita tuh Iya. nggak ketinggalan gitu. Nah, ketika kemudian saya bilang sama teman-teman saya, kalian daftar dong ke sini ke top schools gitu ya, ke Ivy League atau ke top schools di negara lain. Itu langsung nggak pede gitu. Saya mah kemampuan saya segini gitu, jangan ngukur diri lah gitu ya. Iya, iya. Sementara anak-anak dari Asia Timur itu, mereka bukan sekali langsung masuk. Mereka tuh bisa nyoba sampai 5 kali gagal, Iya. kemudian baru nyoba lagi sampai berhasil. Jadi ada Iya. masalah determinasi, ada masalah ini di mereka yang kita tuh kadang-kadang tidak dibangun jiwa untuk mau untuk betul-betul determinasi itu. Iya. Jadi negara-negara lain tuh lebih gigih gitu ya. Iya. Yang kemudian jadi bukan masalah kita kurang pinter, menurut saya banyak yang kita pinter-pinter banget, jauh Iya. lebih pinter dari negara-negara itu, tapi nggak pede aja nih. Mudah-mudahan Mbak Nadira bisa jadi inspirasi kita semua dong, supaya karena menurut saya kalau kayak kita ngikutin misalnya yang tadi pengalaman saya sendiri dengan anak Korea yang kemudian bisa membawa, jadi teman saya itu dari Korea, dia waktu itu S3, saya bilang gini, kamu asik ya kalau kamu nanti pulang ke Korea, udah banyak nih, kan dia masih jomblo ya, udah banyak nih pasti orang tua yang nunggu dikawinin sama, anaknya dikawinin sama kamu, putrinya gitu ya, dikawinin sama kamu. Teman saya cowok, saya tinggal di asrama, dia bilang, wah Iwan, enggak, saya itu kalau pulang belum tentu langsung dapat kerja, karena pasar kerja di Korea itu sudah sangat penuh oleh lulusan Ivy League. Jadi nggak Wah. jamin kita lulusan Ivy League itu kayak 20 tahun yang lalu itu bisa dapat pekerjaan di pasar kerja di Korea pada waktu itu. Let alone now, apalagi sekarang gitu ya. Jadi Iya, iya. dan itu orang tua betul-betul berkorban luar biasa. Mereka bukan masalah beasiswa ya, tapi nabung banget supaya bisa akhirnya anaknya bisa ke sekolah-sekolah yang bagus-bagus itu. Jadi menurut saya memang pendidikan adalah kunci. Kita harus masuk ke top schools. Makanya beasiswa LPDP, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatin. Sekarang kan dikelola Kemendikbudristek ya. Oh, Mudah-mudahan kita bisa untuk tampil. Jadi nanti G20 tahun 2000 berapa ayo? 2042, the next G20 kita presidensinya, kita ingin lihat nih jauh lebih bagus lagi karena Indonesia akan dapat leader yang dari anak-anak muda yang sekarang kemudian nanti dia bisa kuliah di top schools, dan itu akan kita jauh lebih keren lagi. Jadi top schools jangan gentar gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak kalah sama sekali. Yang kalah itu sering masalah PD kita. betul. Saya mungkin titip ke Mbak Nadira ini buat menginspirasi teman-teman supaya berani untuk mencoba. Iya. Kalau gagal coba lagi. Pokoknya sampai bisa gitu, Iya. sampai berhasil. Karena itu bukan masalah pinter, tapi masalah determinasi. Betul, betul, setuju Pak. Saya juga selalu yang saya tekankan tuh grit and perseverance aja gitu, bukan modalnya Exactly. juga untuk bisa mencapai mimpi yang tinggi gitu. Oke Pak. Kemudian nih Pak, tadi Pak Iwan udah bahas juga soal SDG 4, udah sering dibahas ya Pak tentang Yes. politik, dan kita udah off dari trajectory menuju ke sana. Dan mungkin saat ini tantangannya adalah pandemi, dan kita udah sampai hampir ke era post pandemi. Tapi nggak ada yang bisa nge-forecast secara precise kapan pandemi mungkin akan kejadian lagi gitu. Ada yang bilang 100 tahun sekali, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin dalam waktu dekat. Atau tantangan lain yang nggak disangka-sangka ternyata bikin kita off track juga gitu. Nah, ada nggak sih Pak strategi dari Education Working Group untuk kita bisa mencapai ketahanan pendidikan global gitu, supaya nanti kita bisa mengantisipasi kalau ada tantangan besar seperti pandemi lagi di masa yang akan datang? Iya, ini dibicarakan di forum Education Working Group ya di G20. Salah satu yang tadi juga sudah saya sampaikan yang menjadi inspirasi dan fondasi untuk tatanan ke depan itu adalah filosofi gotong royong itu tadi. Bahwa filosofinya itu adalah kita lebih kayak collective responsibility, bukan menekankan pada kompetisi tapi kolaborasi. Jadi memang perlu ada some degree of competition, tapi lebih menekankan pada ujung-ujungnya adalah tanggung jawab bersama, share responsibility, dan bagaimana memajukan satu sama lain. Jadi prinsip inklusif tadi itu menjadi fondasi untuk
tatanan dunia yang terutama dalam bidang pendidikan yang akan lebih resilient, lebih tangguh dalam menghadapi pandemi. Karena kalau kita juga berkaca pada pengalaman kita selama pandemi ini, itu betul-betul kita nggak bisa cuma mikirin diri sendiri gitu. Iya. Tindakan kita akan berpengaruh pada orang lain. Kita mungkin nggak, ya misalnya kalau kita sehat-sehat gitu ya, terus kemudian tapi kita apa namanya istilahnya itu Bu Dokter, OTG, Tapi OTG, tapi kita kemudian membahayakan yang lain karena kita nggak mematuhi prokes, kita nggak apa-apa, tapi kemudian yang lain kena gitu. Nah itu kan memikirkan dampak secara komunal atau tanggung jawab kita melakukan itu, kemudian kita melindungi orang-orang kita yang ada di sekitar kita. Itu juga cara berpikir yang lepas dari cara yang sangat individualis. Jadi ini lebih collective responsibility. Dan satu lagi ada sense of empathy kan. Filosofi gotong royong itu menurut saya sangat powerful karena ada sense of social empathy dari sebuah komunitas. Dan ini menurut saya yang menjadi inspirasi di G20 dalam melihat kerangka pemulihan dan menjadi tatanan dunia dalam hal ini sistem pendidikan untuk masa mendatang. Semoga ini bisa jadi lebih tangguh untuk dalam menghadapi tantangan yang kita nggak tahu apakah pandemi atau hal yang lain atau climate change ya, yang sangat katanya sangat luar biasa mengerikannya, lebih mengerikan daripada pandemi. Itu bisa kita cegah kalau bisa, jangan sampai itu kemudian kita mengalami itu. Jadi itu semangat belajar, semangat berbagi. Jadi bukan hanya belajar tapi juga berbagi. Itu juga bagian dari filosofi untuk kita secara kolektif bisa maju bersama-sama. Jadi jangan hanya maju sendirian, bangun sendirian, tapi juga gimana ngajak ekosistem kita bisa lebih baik sehingga secara komunitas kita membentuk sebuah sistem yang jauh lebih tangguh. Oke Pak, jadi memang balik lagi ke prinsip gotong royong lagi ya Pak untuk Yes, yes, yes. ketahanan pendidikan di masa yang akan Betul. datang. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita ada pertanyaan dari audiens sedikit Pak. Jadi menurut Bapak nih, berhubung yang nonton mungkin kebanyakan juga pemuda-pemudi Indonesia, ada nggak Pak peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama pemuda kita nih, untuk berpartisipasi mendukung kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20? Terutama tadi topiknya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Iya, kita butuh, ayo dong kita apa namanya dukung presidensi Indonesia karena ini merupakan sebuah kehormatan bagi negara kita untuk memimpin presidensi. Kita bisa aktualisasikan dengan berbagai macam kegiatan, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan G20, mungkin teman-teman sahabat Dikbud bisa berpartisipasi di situ. Mungkin ada forum-forum, apakah langsung ya ada semacam kegiatan, ada yang sifatnya mungkin webinar gitu ya, atau mungkin juga meneruskan pesan-pesan dari G20, menjadikan itu bagian dari percakapan dan mungkin bahan yang ditelaah dan menjadi inspirasi untuk kegiatan-kegiatan yang sahabat Dikbud lakukan gitu, sehingga G20 bukan hanya sekedar masalah kepemimpinan kita, tapi kita juga memberikan dampak kepada masyarakat kita secara nyata, karena kita sekali lagi ini bukan isu yang kita angkat, bukan isu yang mengawang-awang, tapi isu yang real, yang relevan dengan konteks kita saat ini untuk pemulihan dalam pendidikan ya, pemulihan pembelajaran supaya kita bisa lebih tangguh lagi menghadapi tantangan dunia ke depan ya di Indonesia maupun dalam konteks global. Oke, jadi the least yang bisa dilakukan adalah paling enggak aware dan updated dengan hasil-hasil dari G20 ya Pak. Dan bisa disampaikan juga ke teman sekitar atau mungkin bisa di-apply juga di kehidupan. Oke Pak, ini kita masuk ke pertanyaan.